Pada video sebelumnya, kita telah mengulas industri pertahanan dalam negeri dari kalangan BUMN. Pada video ini, kita akan bahas perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri pertahanan. Yang pertama adalah PT Lundin Industri Invest. PT Lundin Industri Invest merupakan perusahaan kapal yang didirikan oleh John Lundin yang berasal dari Swedia pada tahun 2003. Berpusat di Banyuwangi, Jawa Timur, perusahaan ini juga memiliki cabang di Singapura dan Swedia. PT Lundin merupakan perusahaan pembuat kapal laut dengan kekhususan material komposit dan fiberglass. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi komposit seluas 6.700 meter persegi, sedangkan area produksi totalnya adalah 38.000 meter persegi. Pada tahun 2012, PT Lundin meluncurkan kapal Fast Attack 63 meter. Kapal dengan konfigurasi trimaran ini bernama KRI Klewang. Sayangnya, kapal ini terbakar tanggal 28 September 2012 pada saat uji coba akhir. Selain KRI Klewang, perusahaan ini juga membuat berbagai kendaraan air untuk TNI, di antaranya kapal berbasis rubber inflatable boat atau perahu karet untuk Kopaska, Taifib, dan Denjaka. PT Lundin melakukan inovasi dengan mengembangkan tank boat yang diberi kode X-18. Tank boat yang diberi nama Antesina ini merupakan kapal dengan konfigurasi katamaran yang dipersenjatai dengan meriam seperti tank. Meriam tersebut adalah meriam Cockerill 105 mm. Kapal ini dioperasikan oleh 6 kru dan dapat mengangkut 20 orang pasukan. PT Tesco Indo Maritim didirikan pada tahun 1975. Awalnya bergerak di bidang propulsi perkapalan. Perusahaan ini memproduksi baling-baling atau propeller kapal. Kemudian, tahun 1997, PT Tesco Indo Maritim melakukan ekspansi dengan memproduksi kapal laut dan kendaraan air lainnya. Produk PT Tesco Indo Maritim yang digunakan TNI diantaranya adalah kapal motor cepat atau KMC Komando untuk TNI Angkatan Darat. Untuk TNI Angkatan Laut, perusahaan ini memproduksi kendaraan pendarat amfibi atau landing craft vehicle, baik pengangkut untuk personil maupun kendaraan. TNI juga memesan kapal patroli cepat dari perusahaan ini. Perusahaan galangan kapal lain yang memproduksi kapal untuk TNI adalah PT Palindo Marine Shipyard. Perusahaan yang berlokasi di Batam ini telah membuat beberapa kapal untuk TNI Angkatan Laut. Di antaranya adalah kapal cepat rudal kelas KRI Celurit, kapal patroli cepat kelas KRI Pari, dan kapal patroli cepat 38 meter, semisal KRI Siribua. Selain kapal TNI, perusahaan ini juga memproduksi kapal untuk Basarnas dan Bakamla. PT Sentra Surya Eka Jaya adalah perusahaan otomotif yang memiliki spesialisasi dalam perancangan, rekayasa, dan pembuatan kendaraan militer khusus. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 oleh Eka Surya Jaya. Awalnya bernama PT Sentra dan bergerak di bidang AC mobil. Pada tahun 1993, nama perusahaan berubah menjadi PT Sentra Surya Eka Jaya dan merambah dalam bidang kendaraan militer. Awalnya, PT SSE banyak menangani perbaikan dan modifikasi kendaraan TNI, kemudian berkembang membuat kendaraan-kendaraan khusus untuk kebutuhan TNI. Tahun 2003, PT SSE membuat 24 unit kendaraan PJD atau pertempuran jarak dekat untuk TNI Angkatan Darat dan 2 unit kendaraan anti peluru yang bernama Paksi. Kendaraan Paksi ini digunakan oleh Satuan 81 Kopassus. Saat ini, produk PT SSE yang paling bersinar adalah P6 ATAV atau All Terrain Attack Vehicle. Kendaraan ini digunakan oleh Kopassus, Kostrad, dan Paskhas. Selain P6 ATAV, produk PT SSE lainnya adalah P2 Komando yang sudah digunakan Paskhas. Ada juga P3 Cita yang digunakan oleh Kopaska. Varian P2 selain P2 Komando adalah P2 EPC yang merupakan kendaraan angkut personil dan P2 KM sebagai kendaraan intai lapis baja. PT Karya Tugas Anda didirikan pada tahun 1974. Perusahaan ini awalnya adalah bengkel kendaraan di Surabaya yang bernama Selamat Jaya Motor. Pada tahun 1982, berubah menjadi PT Karya Tugas Anda dan bergerak di bidang pembuatan bodi kendaraan. Perusahaan karoseri yang kini berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur ini membuat berbagai bodi kendaraan, mulai dari kendaraan niaga, bus, mobil ATM, hingga ambulans. Saat ini,
PT Karya Tugas Anda merambah bidang pertahanan dengan membentuk divisi militer yang bernama Tugas Anda Defense. Produk dari Tugas Anda Defense adalah EPC Turangga. Kendaraan ini sudah digunakan oleh TNI, yaitu Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Perusahaan lain yang bergerak di bidang kendaraan khusus adalah PT Merpati Wahana Raya. Perusahaan yang berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Bandung ini telah membuat beberapa kendaraan khusus untuk TNI. Salah satunya adalah kendaraan Cihandak yang bernama Evander EOD. Kendaraan ini digunakan oleh Cihandak TNI Angkatan Darat. Evander EOD dibangun dari sasis truk Hino Dutro. Selain Evander, PT Merpati Wahana Raya juga membuat truk dapur lapangan untuk marinir yang bernama Ganila. Juga kendaraan lidik KBRN, yaitu kendaraan khusus untuk tanggap darurat kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Kendaraan ini bernama Stallion. Di luar PT Pindad, PT Komodo Armaments Indonesia adalah satu-satunya perusahaan swasta di Indonesia yang memproduksi senjata api. Perusahaan ini berlokasi di Bekasi, dan dengan bangga menuliskan tulisan Made in Bekasi Indonesia pada senjata buatannya. PT Komodo Armaments Indonesia awalnya bernama PT Tanfoglio Indonesia. Tanfoglio adalah perusahaan pembuat senjata api dari Italia. Produk dari Komodo Armaments Indonesia diantaranya adalah senapan serbu Komodo D5 dan D7. Perusahaan ini juga membuat senapan Komodo sasis untuk sniper. Senapan mesin model Gatling juga sedang dikembangkan oleh perusahaan ini dan diberi nama Elegant. PT Farin Industri Nusantara sudah berdiri sejak tahun 70-an. Perusahaan ini awalnya merupakan perusahaan rumahan dengan nama CV Fajar Indah. Kini, nama perusahaan sudah berganti nama menjadi PT Farin Industri Nusantara. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan perlengkapan proteksi personel untuk militer. PT Farin Industri Nusantara memproduksi helm tempur, body armor, rompi tempur, sarung tangan, hingga peralatan seperti tameng polisi dan pakaian penanggulangan huru-hara. Produk Farin Industri Nusantara diberi label Armoguard Light. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta, namun fasilitas produksinya berada di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. PT Persada Aman Sentosa didirikan tahun 2003. Perusahaan ini memproduksi berbagai perlengkapan perorangan untuk TNI, mulai dari helm tempur, rompi balistik, rompi taktikal, body armor, dan sejenisnya. Produk dari Persada Aman Sentosa diberi merek Pastak atau Pas Tactical. Produsen perlengkapan proteksi lainnya adalah PT Ridho Agung Mitra Abadi. Perusahaan yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara ini memproduksi rompi anti peluru, rompi taktikal, helm tempur, dan perlengkapan anti huru-hara. Dengan merek J-Forces, rompi balistik ini terdiri dari berbagai varian, mulai dari JFD1, JFA1, JFA6, JFL5, dan lain-lain. Selain rompi balistik, PT Ridho Agung juga memproduksi helm tempur baik model basket, fast, maupun sprint. Perusahaan pembuat perlengkapan proteksi lainnya adalah PT Catur Bakti Persada. Perusahaan yang didirikan tahun 2014 ini menggunakan merek Parabellum Tactical Gear. Produk Parabellum Tactical meliputi rompi, tas ransel, sarung tangan, dan sepatu. Sepatu dengan merek Parabellum Libra menjadi sepatu terbaru yang digunakan oleh TNI. PT Industri Taktis Nusantara dengan brand Elemental Defense merupakan perusahaan yang telah menghasilkan loreng kamuflase samar dan rompi sakti. Loreng samar, yang merupakan singkatan dari Spektrum Acak Mata Adaptasi Rekayasa, telah digunakan oleh Satuan 81 Kopassus. Rompi sakti, singkatan dari Sistem Angkut Kelengkapan Tempur Individu, digunakan oleh Kostrad. PT Guno Internusa Jaya adalah perusahaan tekstil yang berlokasi di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Perusahaan ini telah lama menjadi pemasok kebutuhan TNI. Awalnya, pada tahun 80-an, perusahaan ini bernama CV Guno dan hanya membuat sabuk atau kopel rim untuk TNI. Kemudian berkembang membuat berbagai perlengkapan TNI berbasis tekstil. Di antaranya adalah tas ransel, tenda militer, meja dan kursi lapangan, serta tempat tidur lipat atau velvet.
PT Guno Internusa Jaya memiliki fasilitas produksi berupa pabrik seluas 4 hektar dengan jumlah karyawan lebih dari 500 orang. PT Langit Biru Parasut adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan parasut, baik parasut personel maupun parasut kargo. Perusahaan ini didirikan pada bulan Oktober 2009 dan berlokasi di Kopo Ketapang, Kabupaten Bandung. Produk dari PT Langit Biru Parasut diantaranya adalah parasut statik untuk TNI dengan tipe 10R. Ada juga parasut free fall dengan nama parasut Camar Biru. Selain parasut personel, Langit Biru juga membuat parasut kargo dengan kapasitas mulai 200 kg hingga 1000 kg. Selain PT Langit Biru Parasut, perusahaan pembuat parasut lainnya adalah CV Maju Mapan yang berlokasi di Tulungagung, Jawa Timur. Perusahaan ini membuat parasut statik yang bernama parasut Garuda 1P. Selain parasut, perusahaan ini juga membuat berbagai jenis tenda militer. PT Sari Bahari merupakan perusahaan swasta yang memproduksi casing bom, roket, dan target drone. Perusahaan ini juga sedang mengembangkan drone dengan nama Petir. PT Sari Bahari didirikan tahun 1993 oleh Insinyur Ricky Hendrik Egam. Perusahaan ini telah mendapat surat penunjukan dan izin dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi persenjataan berupa bom dan jenis senjata lainnya. Bom udara produksi PT Sari Bahari terdiri dari bom latih dan bom tajam atau live bomb dengan nama P100 hingga P500. Angka di belakang huruf B menunjukkan berat bom tersebut. PT Sari Bahari memproduksi casing dari bom tersebut, sedangkan bahan peledaknya diisi oleh PT Dahana. Bom buatan PT Sari Bahari telah digunakan sebagai bom udara pada pesawat Sukhoi TNI AU. Selain bom, PT Sari Bahari juga memproduksi pot peluncur roket dengan 7 tabung. Peluncur roket ini dapat dipasangkan baik pada pesawat tempur maupun helikopter. Selain peluncur, juga membuat hulu ledak roket. Produk lainnya adalah drone jalak sebagai drone target sasaran. PT Sari Bahari juga mengembangkan rudal jelajah bersama Balitbang Kemenhan RI. Rudal tersebut bernama Rudal Petir. Perusahaan ini berlokasi di area Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Beberapa perusahaan swasta lain yang bergerak di bidang industri pertahanan adalah PT Aditya Tama Perkasa Putra yang memproduksi jembatan taktis militer, perbaikan kendaraan tempur, serta pembuatan pisau dan skop militer. PT Bhinneka Dwi Persada yang membuat UAV atau drone Raja Wali 720 dan Raja Wali 330. PT Citra Shipyard, perusahaan yang berlokasi di Batam ini, memproduksi berbagai jenis kapal. Kapal produksi PT Citra Shipyard yang digunakan TNI adalah kapal patroli 43 meter, yaitu KRI Sidat 851. PT Citra Shipyard juga membuat kapal untuk Basarnas dan Bakamla, serta untuk perusahaan komersial. PT Daya Radar Utama atau Dayaru juga merupakan industri yang memproduksi kapal laut. Kapal TNI yang dibuat oleh PT Daya Radar Utama adalah Landing Ship Tank KRI Teluk Bintuni dengan nomor lambung 520. Selain kapal TNI, Daya Radar Utama juga memproduksi kapal pengawas perikanan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga kapal patroli cepat untuk kepolisian. PT Global Inovasi Informasi Indonesia membuat berbagai macam drone atau UAV untuk kegiatan surveillance, pemetaan, maupun sebagai drone target. Drone tersebut diantaranya adalah drone Malino 410, drone Mando 250, drone Laron, serta drone target untuk latihan tembak yaitu GTD Kilat dan GTD Kumbang. PT Harif Daya Tunggal Engineering memiliki spesialisasi dalam pengembangan sistem dan telekomunikasi. Perusahaan ini merancang dan membuat produk kesisteman seperti Battlefield Management System atau sistem manajemen medan perang, sistem penembakan mortir, dan jaringan broadband taktis untuk militer. PT Indo-Pacific Communication and Defense bergerak di bidang perancangan dan pembuatan pesawat terbang tanpa awak atau UAV. Perusahaan ini membuat drone untuk pengintaian maupun drone target. Salah satu pesawat terbang tanpa awak produksi PT Indo-Pacific adalah pesawat tanpa awak Long Endurance atau dikenal sebagai MALE, Medium Altitude Long Endurance UAV. Pesawat dengan kapasitas bahan bakar 220 liter ini mampu terbang selama 24 jam. PT Infra RCS Indonesia, perusahaan yang berdiri tahun 2009 ini, bergerak dalam pengembangan alat navigasi dan radar. Perusahaan ini telah membuat beberapa jenis radar untuk kapal, yaitu radar kapal LPI dan coastal radar atau radar pantai. PT Jala Berikat Nusantara Perkasa
mengkhususkan diri dalam pembuatan peralatan pertahanan, utamanya kendaraan khusus. Pada tahun 2015, PT Jala Berikat memperkenalkan kendaraan yang diberi nama Indonesian Light Strike Vehicle atau ILSV. PT Sri Rezeki Isman atau lebih dikenal dengan nama Sritek merupakan perusahaan tekstil dan garmen terpadu. Perusahaan ini memproduksi bahan kain untuk seragam TNI. Selain seragam TNI, produk Sritek juga digunakan oleh militer luar negeri. PT Wafindo Nusantara membuat peralatan berbasis kedirgantaraan. Produk perusahaan yang didirikan tahun 2000 ini meliputi pesawat terbang tanpa awak, simulator pesawat terbang, dan wind tunnel atau terowongan angin. PT Wafindo telah membangun military skydiving tunnel untuk pelatihan terjun payung Kopassus. Itulah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan di Indonesia. Pada episode berikutnya, kita akan membahas hal yang sering membuat penasaran banyak orang. Berapa harga-harga senjata, terutama yang digunakan oleh TNI. Kita akan mengulas harga persenjataan, mulai dari harga satu butir peluru, harga senapan serbu, hingga harga pesawat tempur dan kapal perang. Sampai jumpa.